Tetapi resikonya justru adalah akan terkena yang namanya counter attack atau fast break dari para pemain tim lawan. Dan biasanya tim yang terus menyerang dalam sebuah pertandingan itu bisa saja kehilangan konsentrasi pada saat pertandingan akan berakhir. Dan itu yang terjadi dalam 2 pertandingan terakhir dari Persija. Karena sebelum melawan Borneo FC, kita tahu ketika di kandang Malut United, sebenarnya Persija itu sudah enak, sudah meraih keunggulan yang cukup jauh, yaitu 0-2. Tapi tiba-tiba kan Malut bisa mencetak gol, terus panik nih Persija. Tapi Persija bikin 1-3, terus dibikin 2-3. Bahkan Malut hampir menyamakan kedudukan di masa injury time. Dan kita juga bisa melihat dari jalannya pertandingan semalam, Persija memang mendominasi lah jalannya pertandingan, apalagi mereka bermain di JIS. Karena kita tahu sejauh ini ketika Persija bermain di JIS, mereka belum terkalahkan. Tapi sekarang dengan hasil imbang semalam, mereka telah mencatat 3 kali hasil imbang. Artinya Persija kehilangan total 6 poin di JIS yang seharusnya mereka menang. Karena yang saya ingat bahwa target dari Persija adalah untuk sapu bersih ketika mereka bermain di kandang mereka sendiri. Tapi sekarang, setelah melewati putaran kedua, dalam beberapa pertandingan terakhir, kita melihat bahwa Persija mulai kesulitan juga sebetulnya untuk meraih kemenangan secara konsisten di kandang mereka sendiri. Lawan PSM Makassar pun susah payah itu mereka menang dengan skor 2-1. Dan juga ada kekalahan melawan Arema FC dan 3 kali hasil imbang. Selain melawan Borneo FC semalam, ada juga hasil imbang ketika menjamu Bali United dan juga Malut United. Dan kebetulan juga nih, tim-tim yang bisa menggagalkan Persija meraih kemenangan bermain mengandalkan jurus counter attack. Karena itulah kesulitan bagi para pemain Persija, bagaimana caranya mereka bisa menangani counter attack ketika mereka juga sebetulnya lebih banyak meninggalkan pos mereka. Artinya double cover ini di Persija sejauh ini belum berjalan dengan baik. Walaupun ya kita tahu sekarang Jordi Amat sudah bermain di tengah, ada Aladin juga yang bermain di tengah dan rajin ya dalam urusan bertahan, dan switching play-nya lebih cepat ketika sekarang Aladin bermain di tengah, karena dia adalah pemain yang akan bergerak juga dengan bola. Dan dia adalah pemain yang pintar mencari ruang di area pertahanan tim lawan. Belum lagi kita tahu support